Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Petra Periani Halawa, biasa dipanggil Petra. Nah, di sini saya mengajak teman-teman untuk ngekepoin channelnya CF Official dan minta tolong juga kepada teman-teman untuk mendukung dengan cara like, komen, subscribe, and share kepada teman-teman kalian supaya juga tidak ketinggalan. Salam sehat. Alasan membuat akun CF Official, alasannya untuk dokumentasi sih terkait kegiatan-kegiatan yang udah dialami, yang dilalui, karena kan banyak macam-macam orang mendokumentasikannya, mungkin dari menulis secara perjalanan hidupnya, mungkin kita lebih ke video, dan mungkin masih banyak lagi. Alasan-alasannya juga untuk menghibur, untuk juga menginspirasi kawan-kawan. Nah, pastinya menambah silaturahmi, tali persaudaraan dan solidaritas. Untuk motivasinya karena melihat di lapangan banyak kawan-kawan yang lebih tertarik untuk memvideo-videokan kisah hidupnya, nah, sebagai dokumentasi juga. Terus juga kan motivasi yang lain, melihat dari streamer yang di YouTube, misalnya di salah satu game online, di Mobile Legend, dan banyak streamer itu, mulai dari Aura Gaming, Luminer, terus juga ada Iksan Lemon, dan banyak dah. Karena dari streamer itu sih jadinya termotivasi. Terus kalau harapan kita buat CF Official, semoga apa yang udah dikonsepkan dari awal, apalagi yang kita rancang, semoga tetap kedepannya terus berjalan seperti itu, lebih ke konsisten lagi, lebih ke tingkatkan lagi antara kemampuan, saling bertukar pikiran, saling belajar juga. Terus kalau partner satu tim, khususnya paling dekat, sebenarnya sih antara deket semua sama nggak deket juga semua. Sebenarnya mungkin pilih salah satu, ya mungkin paling dekat sama si Nancy. Kenapa dengan si Nancy? Mungkin juga karena faktor umur nggak begitu beda jauh, terus cara berbicara, penyampaian juga lebih terbuka, lebih baik daripada yang lain. Bukan berarti yang lain gak baik, cuman dia ada lah kelebihannya lah. Terus cara pembawaannya juga, terus ya udah mulai dewasa sih, pola pikirnya udah mulai berkembang lah. Dari yang pertama kali kesini kan mungkin karena dia duluan, ya lebih banyak lah jam terbangnya ketika sudah sampai sini dibanding dengan yang lain. Disuruh deskripsi sih teman satu tim, lebih ke mungkin ke sifat atau perilaku masing-masing ya. Ya mulai dari Nancy Magdalena Reva, atau yang bisa dikenal disebut dengan panggilan Nancy. Nah, si Nancy ini orangnya kadang pendiam, kadang pembalu, kadang juga suka cerewet juga iya, terus juga kadang juga suka bikin orang kesel. Tapi secara pendekatan sih, dari cara berbicara itu udah lebih dekat sih sama yang lain. Pembawaannya udah bisa lah berbicara sama yang lebih tua, penyampaiannya. Nah, lebih mungkin ke arah situ aja sih.
kadang pendiam, pemalu juga kadang suka cerewet, banyak ngomong lah. Terus kalau si Wiwi Krisaninggolo, ya atau bisa dikenal dengan sebutan Wiwi. Kemarin ini anaknya emang lucu sih, kadang lucu dari cara berbicara juga suka lucu. Sama dia juga salah satu yang cerewet, banyak tingkah. Bilang emang sikapnya seperti itu, kadang suka keras kepala, kadang suka kayak membantah, tapi kadang membatas dengan cara berlebihan. Bukan seperti yang lain, mungkin membantah dengan gimana ya, lebih sopan lagi. Kalau ini terlalu berlebihan, nggak bisa memposisikan antara dirinya dengan lawan yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Kurang memposisikan. Mungkin juga kadang tingkat egoismenya juga kadang suka meningkat, kadang juga suka menurun biasa. Tapi kadang kalau misalnya diminta tolong sih dia juga siap sih. Terus selanjutnya si Inayat Rena Hareva, atau bisa disebut dengan Inayat. Nah, kalau Inayat ini kadang makanya kadang keras kepala, kadang juga hampir sama lah 11-12 sama si Wiwi. Kadang suka bantah, emosional juga. Cuman di antara yang lain sih loyalismenya tuh lebih tinggi. Nggak ada perhitungan masalah materi. Bagi buat keluarga, orang tua, saudara, bahkan buat pacar-pacarnya pun nggak ada perhitungan lah. Loyal banget lah untuk si Nayat. Terus selanjutnya Siska Pradana tuh biasa yang disebut dengan Siska. Nah, ini kadang orangnya sama cerewet juga. Ini orang kadang tegas sih dari cara ngomong. Namun lumayan juga lah dia cara berbicara, apalagi dengan lawan bicaranya. Karena juga kadang ya emosi sih jarang sih, cuma lebih sering dipendam-pendam gitu sih kalau Siska ini. Cuma kalau meledak suka lebih parah lah mungkin dari yang lain kalau udah meledak emosinya. Itulah mungkin kalau Siska. Nah, terus si Putra Niatman Hulu, atau biasa disebut dengan Putra. Nah, ini karena makanya suka lucu sih. Lucunya kenapa? Kadang cara ngomongnya juga lucu. Kadang gitu lebih ke inilah, pembicaranya kadang agak lola, tapi itu sesuatu yang lucu sih. Apalagi terlebih ini orang juga kadang penyakitan, kadang apalagi suka asam lambung lah gitu. Apalagi yang lucunya ada kalau misalnya dia habis kerja ataupun kelaparan pengen makan tuh, tapi udah ngambil nasi banyak-banyak, sesop-dosop udah malah main HP, malah tiduran, terus megangin lambung. Nah itu sih kalau si Putra. Nah terus yang terakhir si Safendran Hareva, atau biasa disebut dengan Vendran. Nah sama sih, ini juga kadang lucu-lucu juga sih, kocak sih. Udah kecil, kurus, krempeng, tapi ini orang suka ngelawak. Kadang nggak jelas, misalnya kita lagi diam-diam hening ataupun lagi berbicara, kadang dia suka ambil panggung sendiri lah, tiba-tiba joget-joget nggak jelas, nyanyi. Tapi dia udah bisa lah ngebodus-bodusin orang lah dengan kalimat-kalimat pantunnya lah, lawakannya lah. Itu sih kalau si Vendran. Kalau misalnya seandainya saya terdaftar di suatu pulau dan cuma ada salah satu partner tim yang dipilih,
mungkin saya milih si Inayat sih. Karena nama Inayat kayak emang anaknya seperti yang tadi disebutkan karena loyalisme tinggi. Dia ketika terdampar itu ya udahlah, tinggal ngopi-ngopi aja terus sama dia, atau nggak ngapain lah karena loyalisme tinggi. Ini juga dia kalau misalnya berjuang juga bisa dibilang hampir mati-matian sih kalau berjuang, khususnya ke keluarga, ke pasangannya lah, itu kalau berjuang. Makanya kenapa milih Inayat kalau terdampar di suatu pulau, nah mungkin itulah alasannya. Pengalaman saya atau kisah-kisah saya dari kecil sampai saat ini, itu pertama waktu kecil, karena lahirnya di sini ya, dari pribumi sini, Jakarta sini. Nah, kecil saya sempet TK, bandel lah, waktu kecil tuh bandel banget lah, kayak nggak keurus lah. Jadi waktu TK tuh sering berantem lah, sering bocorin kepala orang lah, kadang ada hidungnya juga bocor lah, bandel lah, kadang sering keluar rumah, manjat pagar lah, itu waktu TK. Nah kalau waktu SD ya masih sama sih, karena pola pikir masih belum berkembang lah, belum maju, pola pikir masih kekanak-kanakan, sama kerjanya main-main. Nah, pas sudah SMP kan udah mulai agak sedikit mikir, oh ternyata lebih sulit ya tingkatan-tingkatan yang udah dilalui. Nah, mulai lagi dulu kan aktif di olahraga futsal, main futsal dari kecil sampai SMA. Nah, mungkin mulai SMA tuh udah nggak begitu kuat lah futsal, karena kenapasan, jadi cepet capek, terus jangan juga olahraga lagi, jadi lebih ke tim hore lah. Karena juga dari SMA udah mulai ini sih gantung sepatu, bukan berarti gantung sepatunya pensiun, gantung sepatunya tuh kayak kita main futsal tanpa pakai sepatu, karena udah terbiasa itu. Harus jangan waktu SMA. Ini pengalaman SMA nih, waktu masuk ke SMA kan kurikulum 2013 tuh. Nah, disuruh milih jurusan. Saya pilih jurusan IPA, cuman waktu seleksi diterima IPS. Akhirnya gimana caranya harus IPA lah, karena saya nggak suka pelajaran sejarah. Ya karena ngapain lah sejarah di kita pelajarin. Tapi kalau sejarah Indonesia Merdeka masih menarik lah untuk dipelajari. Tapi kalau sejarah zaman kuno, zaman batu dipelajarin, nah itu udah membosankan lah. Makanya kita usahain gimana caranya masuk ke IPA, karena lebih suka basic di hitung-hitungan dibanding membaca. Akhirnya terwujudkan lah itu untuk pindah ke IPA. Tapi ternyata pas masuk ke IPA nggak semudah yang kita bayangkan. Hitung-hitungan lebih susah, fisika, kimia, biologinya, prakteknya. Jadi ya itu nggak semudah yang kita bayangkan. Ini lagi ketika udah kelas 3 ya, udah mau lulus. Nah, lagi untuk mendekati ujian nasional. Pagi kita udah tahu nih, kita kuliah tuh nggak bakal masuk ke, nggak sejalur sama IPA. Akhirnya kelas 3 mulai males-malesan lah. Udahlah, bata ngapain juga lah, terlalu fokus, nanti juga kuliah udah mau membelok lah ke soshum. Nah, waktu itu ketika kelas 3 udah biasa-biasa aja, akhirnya UN juga ala kadarnya, nilainya juga kadang nggak belajar. Di situ pas SBM juga nggak belajar juga, SBM tuh. Tapi bingung kenapa bisa keterima di salah satu universitas negeri PTN di Provinsi Banten. Nah, beruntung keterima, terus keterima di jurusan hukum. Akhirnya sering berjalan waktu belajarlah hukum. Yang tadinya mulai belajar hitung-hitungan, sempat kaget sih karena mungkin SMA aja bukan IPS, tapi ketika udah
terjun, apalagi adalah sedikit basic, ya belajar lah kita di situ, membaca buku lah, undang-undang, terus juga praktek, apalagi udah pas sudah semester tingkat 2 ke 3 lah, udah mulai terjun langsung ke lapangan, udah dampingin klien baik pidana maupun perdata, terus juga belajar bikin surat kuasa, somasi, gugatan, dan administrasi yang lain lah. Terus kalau bisa pengalaman organisasi sih sebenarnya nggak begitu banyak sih, cuman kalau waktu mulai dari awal ya mungkin PK nggak ada, mungkin sempat di organisasi Karang Taruna di sekitar rumah. Nah, mungkin pernah jadi panitia kompetisi futsal, baik itu waktu sekolah maupun di domisili rumah. Terus juga pas kuliah sempat masuk ke salah satu UKM, unit kegiatan mahasiswa, masuk ikatan bela diri, terus cabangnya Bandung Karate Club. Di situ sebenarnya banyak sih ilmu yang diambil dari segi organisasinya. Terus nilai plusnya sih di bela dirinya. Terus juga sempat mengikuti kaderisasi Himpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di cabang Banten. Nah, mungkin waktu itu cuma sekedar ikut doang sih, jadi belum sempat mengikuti secara internalnya lah. Terus juga sudah bergabung di Pemuda Katolik Pemasyariat cabang Tangerang. Atau uang belum ada kegiatan, mungkin karena bergabungnya pas pandemi ini, jadi kegiatan-kegiatan terbatas. Jadi belum sempat terjun langsung lah dari organisasi itu ke masyarakat. Nah, kalau misalnya kegiatan sekarang, saya masih statusnya mahasiswa jurusan hukum, lagi proses tingkat akhir nyusun skripsi. Nah, kegiatan yang sekarang ini mungkin karena cuma nyusun skripsi, ya kayak tadi lah, belajar beracara, belajar bedah kasus, menganalisis gugatan perkara, juga kayak bergabung di salah satu media, nah, sebagai wartawan. Nah, karena suka meliput atau merilis redaksi, nah, sambil belajar aja sih itu kalau di media. Nah, mungkin sekarang ini kegiatan yang aktif ya inilah bikin video, mungkin dari konten atau podcast ataupun vlog dan lain-lain lah. Kita masih belum tahu nanti ke depannya seperti apa. Terus target setelah lulus, mungkin setelah lulus saya pengen melanjutkan ini dulu, PKPA, pendidikan profesi advokat. Nah, setelah PKPA mungkin beracara dulu, mungkin nah dari duit beracaranya mungkin kalau ada rezeki pengen lanjut ke S2 sih, lanjutin bidang hukum juga. Kalau misalnya hobi sih, dari dulu sih hobi sih di futsal sih ataupun sepak bola, karena namanya cowok ya pasti hobinya pasti olahraga lah. Nah, karena sekarang udah nggak begitu aktif di bola, tapi bagaimanapun itu sempat menjadi hobi. Nah, kalau misalnya toko idola, nah, kan berkaitan dengan hobi tadi. Nah, kalau bola suka sih Cristiano Ronaldo. Nah, klubnya itu Manchester United. Nah, karena
dulu sempat nonton bola, baru nonton bola tuh paling sekitar 2006. Itu pun masih belum mengetahui banget lah waktu Piala Dunia, waktu zamannya Italia menang. Jadi baru aktif nonton bola tuh pas 2008, baru mengerti lah tentang dunia sepak bola. Apalagi waktu 2008 tuh nonton Manchester United dan habis itu juara champion, makanya sempat ngefans sama itu, dilihat dari cara mainnya juga. Cita-cita, nah mungkin kalau cita-cita, tulisin cita-citanya bisa ke luar negeri, ke Inggris. Nah dulu sih sempat pengen ke Manchester, apalagi jadi pemain bola waktu itu. Nah, mungkin kalau cita-cita profesi, mungkin mau nerusin jadi bidang hukum, khususnya di advokat. Kriteria pasangan ya, itu wanita. Mungkin kan banyak ya kalau misalnya mencari pasangan, baik pria maupun wanita, banyak yang memiliki ekspektasi ataupun selera tipe. Benar kan, tipe banyak lah, baik yang misalnya yang cantik, yang putih, yang enak dipandang, ataupun yang sebagaimana. Cuman kadang apa yang kita ekspektasikan kadang tidak sesuai dengan realita. Maksudnya kalau kita udah pengennya yang tinggi, cantik, putih atau apa, tapi dapat yang cantik tapi pendek, ya udah mending terima aja, karena emang nggak bakal bisa mencari yang sempurna menurut kriteria masing-masing. Nah kalau saya sendiri kriterianya apapun itulah, yang penting seiman, itu aja. Terus kalau seadat mungkin bisa dikesampingkan lah, dapat adat lebih bagus, syukur. Nggak dapat juga, di luar itu juga nggak begitu bermasalah, yang penting seiman. Itulah kalau kriteria. Nikah di mana? Pastinya yang pengen cita-citakan dalam pernikahan itu nikah di suatu gereja katedral. Nah terlepas itu di mananya, yang penting katedral, gereja Katolik di katedral. Kalau bulan madu ya, kalau misalnya kayak tadi sih, kalau misalnya di luar negeri mending ke Inggris, Manchester. Tapi kalau misalnya cuma sekitar nasional ini, paling Jogja sih. Itu ya kota pendidikan, itu juga banyak tempat wisata, mending di Jogja. Mungkin pesan buat saudara, keluarga, mungkin adik-adik, kawan-kawan kalian, ya pesannya ya kalau misalnya pengen memulai sesuatu, lakukannya ditekuni dengan serius. Mulailah belajar dari hal-hal yang kecil. Jangan seperti misalnya kita baru belajar bawa kendaraan, sepeda motor atau apapun itu, baru sekali nabrak, jatuh, luka lecet, akhirnya kita menyerah. Nah itu kalau pesannya seperti itulah, jangan mudah menyerah lah, terus berusaha. Kalau kesan sih, paling kesan yang udah ada di perjalanan hidup lah, kesan banyak menemukan suka duka, baik dengan keluarga, saudara, kawan-kawan, berbagai macam organisasi. Nah, kalau pesan mah paling jangan inilah, lebih ke kalau misalnya kita ngadain suatu kegiatan atau apapun itu, akhirnya kita sesuai dengan ekspektasi ataupun berhasil, sukses, itu kesan terharu lah kita. Meskipun misalnya kita mengadakan kegiatan suatu acara, bisa ada kendala misalnya dana atau apa, tapi
setelah itu acara tetap berjalan meskipun tanpa dana, dan akhirnya adalah kesan tersendiri. Terus kalau harapan, mungkin harapan kedepannya ya untuk semuanya, terutama yang udah kenal, yang sering komunikasi, jangan pernah putusin tali silaturahmi, karena kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Mungkin saya membutuhkan kalian dan kalian juga mungkin membutuhkan saya. Itulah mungkin adalah di situ aset lah yang kita miliki sekarang. Harapannya jangan putus silaturahmi sih untuk kedepannya. Terus paling yang terakhir, pengen ngucapin tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan, tetapi tidak sesulit membalikkan telapak kaki. Artinya kita mendapatkan suatu percobaan dari Tuhan memang nggak mudah seperti membalikkan telapak tangan, tapi Tuhan juga tidak memberikan cobaan kepada hambanya, umatnya, seperti kita membalikkan telapak kaki. Nah mungkin itu aja. Saksikan video-video kita terus, khususnya yang menarik, yang menghibur, dan yang bermanfaat di channel YouTube CF Official.